mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Kali ini dalam acara Islam dan Eksistensi Kebaikan Perempuan yang akan dipandu dinarasumberi oleh Teh Anissa Diana Putri. Halo Teh Anis. Halo Kak, Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Teh Anis sehat? Baik. Satu tahun ini. Selamat banget ya Teh, semoga yang Makasih Kak. Ya. Oke, sebelum itu tim kami akan menampilkan video kasih mubadalah terlebih dahulu. Jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, mudah menghormati. Salatullah,
Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ya, Teh, ke inti dari materinya. Sebelum itu, hal apa sih yang buat Teh Nisa ini tertarik untuk menulis terkait dengan Islam dan eksistensi kepemimpinan perempuan? Kalau awalnya kan aku karena masuk ke forum, masuk ke komunitas yang Puan nulis, itu kan emang kita kan ada setiap agenda buat nulis. Nah, kebetulan waktu itu disuruh pilih opsi tema, ada 4 tema waktu itu. Nah, kenapa aku milih tema akhirnya kepemimpinan perempuan? Mungkin dari keresahan, karena kan aku kan kampus nih, maksudnya ada di lingkup kampus, di lingkup universitas, ada kayak keresahan ketika masuk, ketika ada di lingkungan itu, kadang ada orang tuh yang aneh gitu sama perempuan yang jadi ketua atau perempuan yang jadi pemimpin gitu. Jadi pengen ada kayak wadah yang buat ngasih aspirasi aku sendiri kalau perempuan tuh juga sebenarnya bisa jadi pemimpin gitu, Kak. Oke. Terus ketika aku pribadi baca tulisan Teteh itu, ada hal yang menarik di tulisan awal itu, bahwa kepemimpinan perempuan itu baru bangkit setelah adanya isu gender dan feminisme itu sendiri. Apakah kepemimpinan perempuan itu benar-benar tertidur, terkubur, atau memang sudah ada, hanya tidak disoroti, Teh? Mungkin udah lama ya, kayak dari zaman Nabi Muhammad aja udah banyak gitu perempuan-perempuan yang bisa kita bisa jadi role model buat kita. Terus apalagi di Indonesia sendiri, waktu Presiden Megawati jadi presiden perempuan pertama, aku rasa sih itu udah jadi salah satu bentuk kalau perempuan tuh udah jadi pionir untuk bisa loh nih perempuan jadi pemimpin. Toh buktinya Ibu Megawati aja bisa nih jadi presiden perempuan gitu. Jadi sebenarnya belum ada sih, tapi belum ada yang menyoroti. Apalagi sekarang kan kita media sosial udah berkembang banget. Di situ udah banyak komunitas-komunitas tentang gender, terus belum lagi komunitas yang onsite gitu, bukan di media sosial juga ikut kampanye akan kesetaraan gender. Jadi menurut saya mungkin karena kurangnya fasilitas atau wadah untuk kita ngasih tahu gitu kalau adanya kesetaraan gender gitu. Jadi mungkin kalau dulu belum berkembang, karena sekarang udah ada media sosial, udah banyak komunitas-komunitas, banyak forum. Jadi ya sudah lebih baik lah dibanding dulu. Oke. Hal apa sih yang melatar belakangi bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah hanya dalam konteks keluarga, atau memang ini juga berpengaruh terhadap publikasi? Hal-hal yang bersifat publik maksudnya. Ini kita sharing pengalaman aku ya, Kak. Boleh nulis. banget. Jadi ada segelintir teman-teman aku, beberapa orang aja sih. Cuman itu kayak gatel aja, kayak ketika ada kandidat perempuan yang maju mau jadi ketua di suatu organisasi gitu, ada aja orang yang bilang, kok cewek sih kandidatnya? Cewek tuh ribet tahu, apalagi kalau dia lagi PMS, kemudian terus ketabrak temboknya yang minta maaf. Ada aja. Terus ya karena dulu aku belum terlalu banyak baca-baca kayak bacaan artikel tentang kesetaraan gender, ya waktu itu kayak cuman diem aja gitu, menerima itu. Padahal sebenarnya masa iya nggak juga. Lagian kalau perempuan marah atau perempuan mengekspresikan sesuatu ya pasti itu ada sebabnya dong. Kayak misalnya dia marah akan satu hal, ya pasti ya ada sebabnya, nggak tiba-tiba marah. Jadi karena orang tuh kayak melabelkan perempuan itu kemudian ribet, jadi ngapain sih jadi pemimpin gitu. Jadi mungkin karena hal itu kali ya yang bikin orang-orang jadi, kenapa sih harus perempuan yang jadi pemimpin gitu. Oke. Selain dari faktor hormon itu tadi ya, perempuan yang kemudian karena perempuan itu haid, hal apa yang membuat
perempuan itu seakan-akan direndahkan atau dinomorduakan posisinya, sehingga kayak jangankan diri itu merasa tidak percaya diri, atau bahkan kepada sesama perempuannya itu ketika pemilihan kepemimpinan entah dalam suatu organisasi atau bahkan dalam tingkat kosmos sekalipun itu seringkali kan masih ada laki-laki, kalau masih ada laki-laki udah deh gitu, jangan perempuan dulu. Itu kan sesama perempuan juga ya Teh, yang menyebabkan kepemimpinan perempuan itu menjadi seakan-akan menjadi dinomorduakan. Selain itu ada lagi nggak sih Teh, maksudnya faktor-faktor itu? Selain faktor-faktor yang tadi ya mungkin karena orang-orang udah terbentuk gitu, kayak kalau pemimpin tuh pasti cowok, kalau pemimpin tuh pasti pria gitu. Karena hal itu mungkin yang bikin kebentuk aja gitu pola pikirnya, padahal nyatanya kalau kita lihat sekarang tuh udah banyak tokoh-tokoh perempuan yang jadi ketua, tokoh-tokoh perempuan yang jadi menteri gitu. Mungkin karena hal-hal mereka tuh terlalu ya pokoknya tuh kalau jadi pemimpin tuh cowok, orang imam aja cowok kok. Padahal kan pengukur orang bisa jadi pemimpin itu kan ya komitmen dia, tanggung jawab dia terhadap organisasi itu, atau ya sifat-sifat lainnya gitu. Nggak cuman pokoknya kalau cowok tuh bisa lebih tegas, cewek juga bisa kok lebih tegas. Banyak kan kayak Ibu Susi Pujastuti contohnya, yang Menteri Kelautan kita dulu, itu juga dia tegas, dia bisa meledakkan kapal ilegal yang lewat di perairan Indonesia. Itu kan suatu bukti kalau perempuan tuh juga bisa tegas, gitu kan. Betul. Iya, betul banget Teh. Soalnya kadang nggak jarang ya, dan aku justru kaget ketika Islam itu dijadikan sebagai alat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Karena gini, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya di sekolah umum yang nggak ada embel-embel Islamnya, itu ketika menjadi pemimpin, entah itu ketua organisasi, ketua OSIS lah ya, atau misalnya ketua kelas, itu sama sekali tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Jadi siapa yang mampu, siapa yang memang dia berkualitas, ya sudah dia yang jadi. Nggak pernah sedikit pun dipermasalahkan bahwa ini dia cewek nih. Tapi ketika ke pendidikan yang ada embel-embel Islamnya, kaget juga. Karena justru saya merasakan bahwa perempuan itu tidak mensupport perempuan yang lain atau sesama perempuannya lah ya untuk menjadi pemimpin itu sendiri. Maka timbullah yang tadinya si perempuan ini dia ngerasa pede dan ngerasa oke, dia bisa dan berkualitas nih. Jadinya malah kayak kurang percaya diri gitu loh Teh. Karena ya sesama perempuannya juga meremehkan banget kan gitu. Apa ini ada kaitannya dengan kisah Ratu Balkis kah? Menurut Teteh sendiri gimana? Kalau kisah dari Ratu Balkis itu kan karena si Ratu Balkis pada zaman itu nyembahnya matahari, terus ketemu sama Nabi Sulaiman, disuruh nih untuk masuk ke agama Islam, tapi Ratu Balkisnya tuh mengumpulkan kayak petinggi struktural dari kerajaannya dia gitu, dia diajak ngobrol gitu, diajak rapat lah, gimana nih dapat surat dari Nabi Sulaiman, kita disuruh jangan menyembah matahari lagi, tapi si struktural dari kerajaan itu malah bilang, oh kita perangin aja. Nah tapi dengan bijaksananya, Ratu Balkis ini malah bilang, bagaimana kalau kita ngasih cenderamata aja ke Nabi Sulaiman sebagai bentuk persahabatan kita, kerajaan kita dengan Nabi Sulaiman. Jadi si Ratu Balkis ini satu poinnya, dia nggak langsung, pertama dia demokratis, dia ngumpulin dulu struktural dari kerajaannya gitu untuk memecahkan permasalahan ini. Kedua, dia tidak mengambil jalan untuk perang yang otomatis mengorbankan rakyatnya dong, pasti kan. Terus dia malah lebih memilih untuk pakai cenderamata aja sebagai bentuk persahabatan. Dan akhirnya kan si Ratu Balkis ini datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Dia ngelihat kerajaan Nabi Sulaiman itu berkali-kali lipat lebih bagus daripada kerajaannya Ratu Balkis. Akhirnya dia bertakwa kepada Allah. Nah, dari situ aku rasa itu bisa dijadikan suatu role model untuk kita sekarang perempuan yang jadi pemimpin gitu, kayak boleh nih jadi pemimpin tapi demokratis lah kita, terus boleh jadi pemimpin tapi kita juga jangan cuma mementingkan
pokoknya gue harus menang, tapi kita juga harus mentingin gimana nih anggota kita lebih peka lah intinya, ya lebih memahami sekitar kita, lebih mengayomi, lebih ya jangan cuman karena pengen eksis aja, cuma karena pengen nih gue nih jadi pemimpin nih, jadi ketua nih, tapi kita lupa gitu sama anggota-anggota kita. Jadi mungkin Ratu Balkis bisa dijadiin role model banget buat pemimpin-pemimpin perempuan sekarang. Iya betul. Tapi justru yang sering didengar itu adalah kisah kehancurannya ya, Teh. Maksudnya hal apa sih yang membuat kisah kehancuran itu tuh menjadi apa ya? Jadi poin utama orang-orang bahwa ketika suatu kaum dipimpin perempuan ya maka akan hancur gitu suatu kaum tersebut. Padahal kan hal yang enggak kita tahu mungkin barangkali atau yang sering kita dengar kan cuma kisah kehancurannya aja ya. Padahal tadi Teh Nisa sendiri bilang Ratu Balkis juga demokratis kok, menghindari peperangan kok gitu. Nah, kisah kehancurannya ini seberapa hebatnya sih sampai lebih mencuat yang itunya gitu daripada kisah-kisah yang ternyata Ratu Balkis demokratis dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau dari yang aku baca ya, kalau kehancuran dari kerajaan si Ratu Balkis ini bukan di tangan Ratu Balkisnya ini. Ketika Ratu Balkis ini udah meninggal, para rakyatnya akhirnya menyembah matahari kembali. Akhirnya kerajaannya itu diberikan sama Allah kayak kekeringan gitu, kemiskinan. Jadi bukan di tangan Ratu Balkis. Mungkin karena orang cuma baca buruk-buruknya aja, jadi nggak bisa nih Ratu jadi perempuan itu jadi pemimpin tanpa baca lengkapnya gitu. Kayak baca dari awalnya sampai akhir gitu. Jangan cuman dibaca dari sisi kehancurannya aja. Iya, jadi hanya dilihat dari jangan-jangan ada unsur kepentingan lain ya. Jadi membawa jenis kelamin gitu. Kalau misalnya karena dunia politik kan sudah ada dari dulu ya. Jadi seakan-akan yang diopini bahwa perempuanlah yang menjadi penyebabnya kehancuran suatu kaum. Kayak gitu. Terus relevan nggak sih kisah itu dengan saat ini, kondisi saat ini menimbang karena setiap kali ada pemilihan, entah pemilu ataupun yang lain sebagainya, pasti selalu ada aja gitu yang menjadikan dalih sebagai senjata bahwa ini loh perempuan nggak boleh jadi pemimpin gitu. Itu menurut Teh Nisa sendiri gimana sih terkait dengan hal yang seperti itu yang sepertinya sudah membudaya sekali gitu? Iya sih. Kadang emang nyebelin juga ya kalau kayak gitu. Iya. Perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Padahal harusnya sih mungkin forum-forum kayak kita gini, forum-forum kayak gini bener-bener dikuatin lagi buat menyebarkan, buat bikin sharing-sharing kayak gini atau bikin tulisan-tulisan entah via online atau via langsung, ya bener-bener mempelopori kesetaraan gender gitu. Jadi emang karena pola pikir kita tuh udah terbentuk pemimpin itu pria, jadi emang agak susah sih untuk menggiring pemikiran baru lagi. Kalau perempuan juga bisa jadi pemimpin, mungkin karena harus banyaknya wadah-wadah atau fasilitator-fasilitator yang mengkampanyekan hal kesetaraan gender sih menurutku. Oke. Iya Teh, benar. Karena justru dari hal-hal yang kayak gini ngebuat perempuan itu menjadi perannya itu hanya peran domestik gitu. Makanya ketika perempuan menjadi pemimpin, dia punya permasalahan baru. Ada double burden atau bahkan gandanya itu lebih ya Teh. Misalnya ketika dia jadi pemimpin nih di luar di wilayah publik entah organisasi lainnya gitu. Nah, dalam hal yang sama dia juga harus menyelesaikan urusan-urusan domestiknya. Nah, ini kan muncul permasalahan baru nih Teh. Oke, ketika perempuan berhasil nih dia menjadi pemimpin. Ada lagi permasalahan-permasalahan baru itu. Gimana menurut Teh? Permasalahan-permasalahan baru dari pemimpin-pemimpin perempuan gitu ya. Sebenarnya kalau namanya pemimpin ya pasti ada masalah kan. Cuma gimana caranya kita. Tapi ya itu dia, kadang emang mungkin perempuan tuh lebih perasa, lebih gampang sedih, lebih gampang emosi. Mungkin hal itu yang bikin kendala gitu buat kita. Kendala buat para perempuan-perempuan tuh dalam mengambil keputusan. Ya emang yang pertama, kalau misalnya mau jadi pemimpin harus tegas. Ya sebenarnya kalau kendala ya pasti ada ya Kak.
nggak bisa kita hindarin kendala-kendala dalam kepemimpinan perempuan. Cuma ya gimana caranya kita untuk mengalahkan ego kita, untuk menyingkirkan dulu kemudian kita, atau enggak pas saat PMS kita lagi nggak mood, ya itu disingkirkan dulu dari masalah dari saat kita lagi memimpin atau menjadi ketua di suatu organisasi. Jadi ya nggak bisa sih kita menghindari kendala, itu pasti bakal ada. Iya benar. Terus dari Teh Nisa sendiri, hambatannya selain dari kemudian itu ketika menjadi pemimpin di kampus misal, itu ada lagi nggak Teh? Maksudnya dari apakah dengan ketidakpercayaan diri itulah yang membuat perempuan itu semakin direndahkan atau dinomorduakan, atau justru permasalahannya itu hanya dari embel-embel Islamnya itu Teh? Pertama, mungkin dari tadi yang kakak udah bilang, kayak dari sesama perempuannya aja kadang girl support girl-nya kadang kurang. Malah kayak tadi yang pertama aku bilang, ada orang yang bilang, ngapain sih cewek jadi pemimpin, orang cewek tuh ribet. Nah, hal itu aja kadang bikin perempuan yang tadinya udah, oke nih gue pengen nih maju jadi pemimpin, malah jadi insecure, malah jadi, iya ya, kata orang, kalau nanti gue jadi pemimpin ribet lah, nggak bisa tegas lah. Padahal harusnya kita, sesama perempuan harusnya bisa saling dukung gitu. Kayak lo bisa kok jadi pemimpin gitu, walaupun lo perempuan lo bisa harus tegas, lo bisa memimpin ini dengan bertanggung jawab, mengayomi. Kadang dari lingkungan kita sendiri yang sebenarnya bikin kita, yang bikin perempuan-perempuan yang ingin menjadi pemimpin tuh down. Dan bener banget harus banyak kampanye tentang kesetaraan gender. Itu kayak balik lagi, harus banyak pembelajaran mereka tentang kesetaraan gender. Dan emang ada embel-embel Islam juga sih Kak, kita juga nggak bisa menghindari hal itu ya. Ada beberapa ulama yang emang kalau perempuan jadi hakim aja nggak boleh. Terus ada juga yang bilang perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin. Ya emang ada ulama-ulama yang mentidakbolehkan. Cuman kan balik lagi sama kita ya Kak. Kalau misalnya emang si perempuan ini mampu untuk menjadi pemimpin, dia merasa dirinya bisa bertanggung jawab, komit, ya kenapa enggak gitu. Dia mencoba gitu. Coba aja dulu, walaupun cuma jadi kandidat. Seenggaknya kan kita udah coba. Iya, betul. Karena kalau misalnya soal hakim kan ada beberapa pendapat ya Teh. Ada yang nggak boleh sama sekali nih perempuan menjadi hakim. Ada yang boleh menjadi hakim asal urusan perdata, nggak pidana. Karena perempuan itu baperan, takutnya nanti putusannya nggak lebih objektif, perasa itu tadi. Ada juga yang membolehkan baik pidana maupun perdata yang nggak masalah gitu. Terus tadi Teh Nisa bilang insecure. Ada nggak sih tips dari Teh Nisa supaya perempuan-perempuan ini nggak insecure lagi nih ketika menjadi pemimpin dari hal-hal yang terkecil gitu? Yang pertama, kalau misalnya kita udah punya tekad yang bulat untuk jadi pemimpin, yang pertama niat dulu sih. Sebenarnya kita evaluasi diri kita dulu. Nih kita mau jadi pemimpin, mau jadi ketua tuh karena emang kita pengen membangun organisasi supaya jadi lebih baik, ingin supaya anggota-anggota kita lebih sejahtera, atau ya cuma gaya-gayaan aja, cuma nih gue nih ketua, atau cuma kayak gitu. Baik, tanya dulu sama diri kita nih, kalau kita jadi pemimpin, kita udah bisa belum nih mimpin apa ya? Jangan cuman kepentingan kita aja gitu. Kita juga harus mikirin ini kepentingan anggota kita nih apa aja, kita bisa ngasih solusi nggak nih ke anggota ini. Yang pertama nih ya. Terus yang kedua, jangan pernah dengerin omongan orang. Jangan pernah dengerin kayak, lu ribet, lu ngapain sih jadi perempuan. Jangan pernah dengerin kayak gitu. Kalau bisa, kita tuh dengerin positif vibes aja. Yang bikin kita malah makin semangat, dengerin orang-orang yang support kita. Gak usah dengerin orang-orang yang malah bikin kita down. Yang ketiga ya, terima kritik. Kalau misalnya kita juga nggak bisa mentidakadakan orang-orang yang nggak suka sama perempuan jadi ketua tuh, ya pasti bakalan ada. Di saat-saat kayak gitu, malah harusnya itu sebagai pelatih mental kita sih. Ketika misalnya nanti ada orang yang nggak suka, kenapa sih kok dia jadi kandidat ketua,
harusnya itu bisa jadi pelatih mental kita nanti, supaya suatu saat kalau kita jadi ketua, kalau misalnya ada yang julid-julid kayak gitu, udah kuat, udah nggak gampang down. Iya, betul. Dan posisi-posisi perempuan itu seringkali justru kalau di organisasi ya Teh, ditempatkannya itu sebagai sekretaris, bendahara. Kadang-kadang ya nanti dulu deh karena kamu rajin, kamu jadi sekretaris aja. Karena perempuan kan stereotipnya identiknya dengan rajin dan lain sebagainya. Jadi udah kamu jadi sekretaris aja atau bendahara aja, karena perempuan itu tekun, teliti gitu, sabar, rajin. Akhirnya posisinya tuh ya ditaruh di tempat-tempat seperti itu ya Teh. Iya Kak, bener banget, bener. Karena ya itu sih, karena pola pikir mereka kayak perempuan tuh ya tidak setara dengan laki-laki gitu, takut dikhawatirkan kalau misalnya perempuan jadi ketua, takut gampang baper, takut nggak tegas. Balik lagi kayak yang tadi kakak bilang, kenapa perempuan malah dijadikan sekretaris, malah dijadikan bendahara atau struktural lainnya, karena ya mungkin dikhawatirkan itu oleh mereka, takut nggak tegas, takut gampang baper, gampang nangis. Oke. Keren banget nih Kanisa. Selain tadi udah ngasih tips gimana nih kalau misalnya kita mau jadi pemimpin terus ngatasin insecure, tadi Teh Nisa juga udah ngasih tips-tips nih, tips supaya ngatasin insecure tadi. Nah, teman-teman bagi yang ingin bertanya, silakan boleh via chat room juga. Seperti itu. Oke. Mungkin langsung ke video tracer Mubadalah dulu ya, teman-teman. Ya. Silakan disimak. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah.
Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, semangat banget ya videonya. Nah, karena tadi kita habis lihat profil Mubadalah nih Teh, aku jadi pengen nanya, gimana sih pandangan Teteh terkait dengan kepemimpinan perempuan dari perspektif Mubadalah? Dari perspektif Mubadalah, kepemimpinan perempuan yang pertama, kita kuatkan dulu gitu, kalau perempuan bisa jadi pemimpin. Yang membedakan setiap orang itu kan cuma ketakwaan aja ya, sama kayak yang ada di surat Al-Ahzab ayat 35. Di situ Allah bilang kalau kita Allah bakalan kasih kita surga, Allah bakal kasih kita pahala ya untuk laki-laki dan perempuan yang soleha, untuk laki-laki dan perempuan yang mengikuti anjuran Islam, yang meninggalkan larangan-larangannya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Allah aja mau ngasih kita surga, mau ngasih kita pahala aja tanpa membeda-bedakan gender, mau ngasih kita keberkahan lah tanpa membeda-bedakan gender, mau perempuan mau laki-laki, yang penting dia takwa kepada Allah, yang penting dia melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi kenapa manusia sendiri membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki gitu, padahal Allah aja, Tuhan kita, menilai kita itu hanya dari ketakwaan kita, hanya dari amal perbuatan kita. Allah bisa ngasih keberkahan, bisa ngasih kenikmatan kepada ya semua gender, kepada laki-laki dan kepada perempuan. Jadi ya untuk hal kepemimpinan, ya saya rasa nggak cuma laki-laki aja yang bisa diberikan peluang itu, yang bisa diberikan opsi itu. Toh perempuan juga bisa kok melakukan hal itu. Jadi jangan mengotak-ngotakan suatu bukan profesi. Jangan mengotak-ngotakan pemimpin itu kayak harus cowok aja karena cowok punya sifat-sifat kepemimpinan. Nggak juga, udah banyak sejarah-sejarah zaman Nabi aja udah banyak kok pemimpin-pemimpin perempuan yang emang bisa kita jadiin role model sekarang. Jadi ya yang ditekenin lagi, yang pembeda gender itu ya sebenarnya cuma ketakwaan kita aja kepada Allah. Sangat setuju. Nah, kemudian nih ada yang nanya dari Teh Salsia Putri. Izin bertanya, bertepatan dengan memperingati Hari Perempuan Internasional, saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana tanggapan pemateri mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW? Apakah hal ini sudah terimplementasikan dengan baik? Terlebih kita lihat dari perspektif kepemimpinan perempuan sesuai dengan tema pembahasan kali ini. Lalu, apa saja langkah yang harus dilakukan upaya penguatan hak-hak perempuan di masyarakat? Terima kasih. Nah, silakan untuk Teh Nisa. Saya setuju banget kalau misalnya diskriminasi perempuan itu benar-benar dihilangkan. Karena balik lagi, karena banyak orang gitu yang mengotak-ngotakan pemimpin tuh harus cowok, pemimpin tuh harus cowok aja gitu. Jadi ya itu, karena hal itu jadi pola pikirnya udah kebentuk aja gitu secara tanpa mereka sengaja. Kalau
yang jadi pemimpin itu harus cowok. Apalagi tadi Kak pertanyaannya? Oke. Bentar. Iya, terkait dengan iya. apakah sudah iya. diimplementasikan dengan baik. Lalu apakah udah terimplementasi atau belum? Aku rasa sih, saya rasa udah ya, karena udah banyak struktural di kepemerintahan yang didudukin sama perempuan. Udah banyak menteri-menteri, wali kota, bupatinya loh ya, yang bukan wakil-wakilnya. Wali kota, gubernur, bupati yang ditempatin sama perempuan. Jadi untuk sekarang Indonesia sendiri sudah memberikan peluang untuk para perempuan agar bisa menjadi pemimpin gitu. Kita bisa lihat dari kepemerintahan aja udah banyak yang yang diduduki oleh perempuan. Emang kalau misalnya dalam presiden masih agak tabu ya, tapi buktinya Ibu Megawati udah bisa menempatkan dirinya sebagai presiden, itu juga sebagai bentuk Indonesia memberikan peluang kepada perempuan bisa jadi pemimpin. Selanjutnya, lalu apa saja langkah yang harus dilakukan upaya penguatan hak perempuan? Penguatan hak perempuan apa saja? Baik lagi kayak tadi sih Kak, benar-benar kesetaraan gender tuh harus benar-benar dikampanyein. Ini tuh benar-benar hal yang serius, bukan cuma sekadar perempuan bisa jadi pemimpin, bukan cuma hal itu gitu. Banyak hal-hal lain yang banyak kasus-kasus lain gitu yang berhubungan sama kesetaraan gender. Mungkin emang yang paling disorotin ini kepemimpinan perempuan ini. Jadi emang harus banyak banget wadah-wadah fasilitator yang mendukung kampanye ini gitu, mendukung adanya kesetaraan gender ini gitu Kak. Oke, iya terima kasih. Gitu ya Kak Putri. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Teknisa dari Risma Oda. Bagaimana pandangan kakak terkait seseorang yang ingin memimpin, akan tetapi kemampuannya masih kurang? Kalau dia mau memimpin, tapi dari dia sendiri masih ngerasa kurang, ya toh balik lagi, kita harus memang banyak-banyak belajar, harus banyak baca. Ya kita lihat pengalaman orang yang udah memimpin gitu. Ini banyak contoh tokoh yang bisa kita jadikan role model gitu yang untuk bikin kita semangat. Oh berarti aku harus kayak gini nih supaya bisa jadi pemimpin yang baik kayak beliau gitu. Jadi ya kalau misalnya dirasa kemampuan kita belum cukup, ya langkah lebih baiknya kalau kita banyak belajar dulu, kita lihat dulu nih teman-teman kita yang udah pernah jadi pemimpin, kita evaluasi dulu diri kita sendiri. Kalau udah jadi pemimpin tuh bisa nggak nih kita memimpin orang banyak? Udah bisa belum nih kita bertanggung jawab? Udah bisa belum nih kita komit sama janji-janji kita? Kan banyak juga pemimpin yang udah ngasih janji, tapi dia nggak bisa komit sama janji dia. Terus bisa juga nggak nih kita mengayomi anggota-anggota kita, nggak cuman kepentingan pribadi kita aja. Jadi ya kalau misalnya emang belum dirasa kemampuannya masih belum cukup, ya ayo belajar lagi, masih banyak kok peluang untuk menjadi pemimpin perempuan gitu. Memimpin diri sendiri juga itu termasuk kepemimpinan perempuan loh, nggak harus memimpin orang banyak gitu. Iya betul. Iya, karena seringkali orang itu memaksakan jenis kelamin. Iya banyak gitu laki-laki yang pengen jadi pemimpin tapi dia kurang mampu gitu. Tapi ya udah karena dia laki-laki udah gitu digulir aja. Sedangkan si perempuan ini yang memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus, kayak diremehin dulu karena dia perempuan gitu. Itu kan yang masih marak terjadi sampai hari ini bahkan gitu. Itu menjadi tantangan. Nah, ada nggak sih tokoh-tokoh favorit yang menginspirasi dari Teh Nisa dalam kepemimpinan perempuan ini? Kalau aku pribadi, aku menjadikan role model untuk diriku sendiri ya. Contoh pemimpin perempuan itu Ibu Susi. Ibu Susi ini, dia ini benar-benar bisa mengimplementasikan tegas
tapi tegasnya itu yang banyak ngasih efek baik gitu buat orang. Terus dia itu juga bisa komit. Yang pertama sih dia bisa komit sama janjinya. Yang pertama ya karena dia Kementerian Kelautan, ya otomatis dia ingin menjaga keamanan kelautan. Dan sampai akhir periodenya pun, ya dari yang berita-berita yang aku baca, kelautan kita tuh benar-benar aman. Impor ikan kita juga mulai naik. Jadi pertama sih kenapa aku menjadikan Ibu Susi ini sebagai role model, karena pertama dia tegas dan dia komit sama janji-janjinya dia. Dia bisa bertanggung jawab gitu sama omongannya dia. Dia ngasih janji mau menaikkan penghasilan dari kelautan, dia udah lakuin itu, menurutku ya dari yang aku baca. Terus dia juga bisa tegas, bisa ngambil keputusan tuh yang bikin impact baik buat banyak orang gitu. Dan dia juga sosok yang menurutku nggak cuman tegas, nggak cuman komit sama janjinya aja, karena aku rasa kalau tegas sama komit sama janji, pemimpin-pemimpin laki-laki juga banyak yang kayak gitu. Banyak kok juga pemimpin laki-laki yang baik, yang komit, yang bertanggung jawab. Tapi kadang ada pemimpin-pemimpin laki yang menurutku agak kurang mengayomi, mungkin karena dia kurang peka sama anggotanya atau kurang peka sama rakyat, kurang peka sama anggotanya. Kadang karena perempuan kita diberikan rahmat lebih seperti lebih perasa, jadi menurutku Ibu Susi ini dia tuh suka banget sharing-sharing sama nelayan, suka banget sharing-sharing sama penangkap ikan gitu, kayak gimana nih penghasilan kamu dari penangkapan ikan ini. Jadi ya dia benar-benar sosok yang tanggung jawab iya, komit iya, mengayomi juga iya gitu, Pak. Iya, keren banget ya. Dan Bu Susi ini adalah bukti bahwa perempuan itu nggak baperan gitu. Justru perempuan itu bisa profesional, dan ketika dia jadi pemimpin, dia punya rasa empati lebih gitu. Jadi kayak berarti nggak tegaan ya, tapi lebih ke dia tahu kapan harusnya tegas, dan dia lebih peka itu tadi ya, Teh, daripada bisa menempatkan dirinya dia gitu. Betul. Oke. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh via chat room juga ya. Terus dari ini Teh, aku penasaran nih dari Teh Nisa. Tadi kan aku sempat baca beberapa pengalamannya itu menjadi sekum dan lain-lainnya. Ada nggak sih, bukan ambisi sih, tapi lebih ke kayaknya saya pengen deh jadi pemimpin gitu. Dari Teh Nisa sendiri ada nggak sih perasaan-perasaan seperti itu? Kalau ditanya kepengen, pasti kalau ada peluang, kenapa enggak kita coba. Tapi aku juga sadar gitu. Balik lagi kayak, aku tuh mampu nggak nih jadi pemimpin? Kan kita jadi pemimpin juga harus ngukur diri kita sendiri ya. Kita bisa nggak nih melakukan kayak tanggung jawab, komit, bisa mengayomi. Ya intinya kalau kita mau jadi pemimpin juga nggak cuman pokoknya gue perempuan, gue bisa buktiin kalau gue jadi pemimpin. Nggak cuma hal kayak gitu aja. Kita juga harus ngaca sama diri kita sendiri. Kita bisa nggak nih untuk memimpin? Ya emang sih kita harus mencoba tuh ya pasti ya mencoba. Cuma kita benar-benar harus banyak belajar dulu sih dari orang-orang yang terdahulu, banyak belajar dari orang-orang yang berpengalaman mengenai kepemimpinan ini. Jangan sampai udah jadi pemimpin, udah banyak yang milih, kita malah nggak bertanggung jawab sama janji-janji kita gitu. Aku sih nggak mau ya kayak gitu. Jadi lebih baik kayak kita belajar dulu, baru kita mau kalau misalnya mau jadi kandidat atau mau menominasikan dirinya jadi pemimpin ya silakan aja. Tapi balik lagi kayak belajar dulu, cari pengalaman dulu. Oke. Iya, menarik banget ya. Jadi bukan karena kita perempuan ya, bukan karena jenis kelamin, tapi karena kita melihat lagi, kita berkualitas atau enggak, kita mampu nggak nih untuk memimpin, gitu ya Teh. Nah, untuk teman-teman ini bisa menjadi acuan nih, bahwa kalau misalnya kita merasa ataupun cita-cita ingin menjadi pemimpin, entah pemimpin organisasi atau dan lain-lain sebagainya, pertama jangan dilihat dari jenis kelaminnya, dan yang kedua kita terus memperbaiki diri dan menambah perkembangan diri, bahkan memberi diri itu kualitas yang baik. Layak gak ya kita jadi pemimpin gitu. Jadi negara ini tuh maju
Bukan karena pemimpinnya laki-laki atau perempuan, tapi karena pemimpinnya itu berkualitas atau tidak. Ya, Teh. Nah, dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Mungkin Teh Nisa juga boleh nih sambil sharing-sharing lagi terkait dengan kepemimpinan. Hal-hal yang buat Teh Nisa ini merasa bahwa oke, perempuan harus ayo nih semangat gitu. Terus yang di underline banget nih soal kebangkitan itu ya yang dari tulisannya Teh Nisa. Karena memang banyak banget nih. Oke. Pengalaman kadang kalau dari pengalamanku aku nemuin kayak orang yang mau jadi pemimpin, orang yang mau jadi ketua, tapi dia misalnya dia punya strukturalnya yang perempuan-perempuan tadi kayak sekretaris bendahara atau ketua bidang lainnya itu perempuan. Dia kayak untuk peka terhadap anggotanya, dia ngerasa diri dia kurang gitu. Kan gue cowok, gue kan nggak perasa. Ya udah lu aja deh yang tanyain sama mereka kendala-kendala mereka apa. Kadang hal itu sih yang bikin gemes gitu. Kenapa sih kok sama-sama gitu? Ini kan tanggung jawab bareng-bareng. Kenapa untuk soal mengayomi, ibaratnya untuk soal yang peka terhadap anggotanya malah menyuruh perempuan-perempuan gitu. Karena yang dia pikir kalau perempuan-perempuan itu lebih perasa, lebih peka terhadap anggotanya. Jadi dia kayak, coba lu aja tuh tanyain tuh dia kenapa. Tanyain itu anggota itu dia punya kendala apa. Padahal kadang menurutku ketua itu nggak cuman tegas, nggak cuma tanggung jawab, nggak cuman apa ya, nggak cuma hal itu gitu, tapi dia juga harus peka juga sebenarnya terhadap anggotanya. Jangan gara-gara peka itu identik dengan perempuan, dilabelkan perempuan yang melabelkan kalau perempuan itu lebih peka, lebih perasa. Jadi kayak udah lu aja yang tanyain anggota itu kenapa dia jarang masuk gitu. Kadang itu sih yang bikin kalau aku pribadi gemes gitu sama pemimpin-pemimpin yang mau jadi pemimpin tapi dia nyuruh anggota perempuannya karena dia merasa perempuan itu punya sifat lebih perasa, sifat lebih peka. Kalau kakak sendiri gitu nggak sih kak di lingkungan kakak? Iya, itu tadi dari kampusku, dari hal-hal yang terkecil kayak untuk Kosma aja, kayak nanti dulu deh, kamu kan perempuan, kalau masih ada laki-laki, udah laki-laki dulu aja. Jadi ketika misal kita ngerasa oke, nggak masalah gitu, kita ditunjuk menjadi Kosma, bahkan laki-lakinya pun percaya gitu terhadap perempuan ini. Tapi teman-teman yang lainnya tuh jadi kayak ngejatuhin rasa percaya diri perempuan ini dengan kata-kata bahwa nanti dulu deh, kan masih ada laki-laki. Gitu. Balik lagi kayak lingkungan yang kurang support ya kak? Iya, itu. Makanya tadi aku nanya soal yang insecure itu gimana sih tipsnya. Nah, jadi dari Teknisa ini, kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi perempuan, ada beberapa tips untuk menjadi pemimpin. Yang pertama niat tadi, kemudian ayo dievaluasi lagi, kita lebih pede untuk mengembangkan diri kita, potensi kita, bakat-bakat apa aja untuk mengenali diri kita, hal-hal apa aja sih yang ada di dalam diri kita, apakah kita memang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan kalau bisa ya jangan disia-siakan kan untuk dalam potensi itu. Kemudian jangan dengerin omongan orang lain, teman-teman. Kadang kita memang juga. Janganlah dengerin omongan orang lain yang sama sekali tidak membangun kita gitu, apalagi untuk urusan-urusan yang negatif gitu. Kemudian kita buktikan kalau misalnya banyak yang meremehkan perempuan itu menjadi pemimpin, ayo kita sama-sama membuktikan bahwa bisa loh, dan sudah banyak dibuktikan juga kan oleh beberapa pemimpin perempuan. Jadi ayo kita juga munculkan lagi nih perempuan-perempuan yang membuktikan bahwa posisi dia sebagai kepemimpinan itu ya bisa berhasil gitu. Juga terima kritik, itu tadi sih. Yang penting kita menghilangkan pelabelan bahwa perempuan itu baperan atau terlalu perasa. Mungkin lebih gitu sih. Ya, harus mau menerima kritikan juga ya. Siap dikritik. Sama lingkungan sih kak, penting banget buat saling dukung, apalagi sama-sama perempuan. Oke. Mungkin, nah itu dia. Tuh.
Dari Tenisa, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau kita cukupkan barangkali? Ya, intinya kita sebagai, aku kasih saran, kata-kata saran aja kali ya Kak. Kalau misalnya jadi perempuan, yang pertama kita harus berani buat nyoba. Tapi sebelum nyoba itu kita niatin diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya mau jadi pemimpin, jangan cuman ibaratnya cuma gaya-gayaan doang kayak, ini gue mau buktiin kalau perempuan bisa jadi pemimpin. Gak cuman hal itu. Yang pertama kita harus tahu dulu kemampuan kita, nih kita pantas gak nih jadi pemimpin. Terus kita juga nggak usah dengerin kata orang. Kadang emang lingkungan kita itu nggak semuanya bakal dan akan mensupport kita gitu. Ya kita dengerinnya yang positif-positif aja gitu. Dan bener-bener harus kurangin banget insecure sih. Kayaknya gue nggak bisa deh ini. Ayo coba dulu, jangan bilang nggak bisa. Betul. Iya. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Keren banget nih Tenisa. Makasih banyak juga udah menyempatkan. Semoga kita udah nggak lagi terlalu insecure ya. Kita perempuan sama-sama punya potensi diri, teman-teman gitu. Jadi, jangan takut untuk menjadi pemimpin selama tujuan kita baik dan untuk memajukan suatu organisasi, institusi, ataupun lembaga. Mungkin sekian dari acara yang berjudul Islam dan Eksistensi Kepemimpinan Perempuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.